bisa apa-apa dan saya sudah punya apa-apa, apakah kami juga masih disenangi ataukah kami ini menyebarkan perang? Ya, dalam kutip. Nah, ini saya cerita. Cerita saya ini tolong resapi. Saya ini adalah ini cerita. Ya, ini cerita saya sendiri. Kalau saya sampaikan nanti Bapak nanti tersinggung. Tapi kalau saya kan dia ada tersinggung saya diri saya sendiri. Wah, saya juga bisa diri sendiri. Tersinggung saya kan. Nah, ini saya cerita. Saya umpama misalkan andaikan di Sukarame ini kasran orang yang paling terkaya, orang kaya. Ini cinta Allah daripada gak cerita. Jadi resah dia omonganku. Orang yang paling terkaya di sekarang ini. Saya punya pembantu 5. Umokno. Yang satu jadi tukang masak, yang satu jadi tukang cuci. Sudah kasih tahu. Ini yang tukang cuci gaji sekian, yang tukang masak gaji sekian. Tuh. Ini yang satu tukang rumput, yang satu tukang nyayur, yang satu tukang kebun. 5. Ya, ini umpama misalkan ini umokno ini. Aku cerita. Masing-masing sudah punya kerja masing-masing. Ya, yang masak. Andai kata, ini saya tanya, andai kata semua rumpi dan tukang masak kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kayaknya aja nih orang pesta aja, kan barang lebih muda. Orang pesta, yang tukang masak, si tukang lemon tamu, si tukang antaran. Andai kata semuanya jadi tukang masak, apa yang terjadi? Berantakan enggak? Berantakan di pasti dibuat kacau. Betul. Makanya Bapak dan tak ngomong. Manusia itu dulu lahir enggak bawa apa-apa. Enggak bisa apa-apa. Setelah bisa dia punya apa-apa. Sekarang Bapak dan Ibu jangan iri. Ada yang kaya, ada yang miskin. Betul? Terus bagiannya masing-masing lah. Bagiannya masing-masing sing tukang daki masing-masing. Kabeh dadi daki sing ngomongnya ya sapa. Kalau semuanya jadi bapak-bapak semua sing arek ilmu ya sapa. Betul? Makanya Bapak dan Ibu ojo ndelok ditoke wong. Jangan nengok orang kayak seneng. Oh, di mobil. Aku yo ada apa? Jangan itulah Allah Maha Adil. Men supaya ojo ribut, men supaya tentrem. Betul. Nek kabeh iki koyo kabeh iki sing menek lopo iku yo sapa? Nah, nek sing mati lopo, kabeh yang disuruh. Sing arep dodolan iki yo sapa? Andai kata ada sing kate jeneng kerupuk 200.000 setiap bulan 200.000. Kira-kira ini sing menek apa? Nek ngapain aku menek 200 sampai 200. Ya kan? Satu hari ini 5 kali sholat. Berapa itu? 1 juta. Nggak ada itu yang menek kelopo yang jual tidak ada. Mau jadi apa anak Indonesia? Mau jadi apa dunia? Akan menjadi rusak. Begitulah Allah Maha Adilnya, Maha Agungnya Allah, sehingga kita dibeda-bedakan, nggak disamakan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sederhana. Ya kan? Makanya jangan iri atas pemberian Allah itu. Kita dulu nggak buat apa. Kita lahir di dunia nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Setelah kita bisa apa-apa hari ini, setelah kita punya, jangan sombong. Nah, kembali kepada ayat Al-Quran. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Ya, minal masjidil haram lailan minal masjidil aqsa. Ayat surat itu benar saya baca. Cuma kalau begini saya kurang. Tapi kalau waktu sholat ingat itu. Ya, subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya kan itu? Itu Nabi Muhammad. Waktu itu diisra-mirakan. Apa sebabnya Nabi Muhammad diisra-mirakan? Apa sebabnya? Karena Nabi Muhammad waktu itu dalam keadaan sedih. Oh Allah.
dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Palestina. Itu yang telah diberkahi di sini. Barang siapa yang masuk masjid akan diberkahi Allah. Kan sesuai kan? Betul kan? Maka kalau dibuka itu Isra Mi'raj, luar biasa. Luar biasa. Ini jangan ada susah, hubungan direkreasi, ngomong-ngomong, mungkin malah pun tahu. Kalau bisa, coba kalau mau masuk masjid, selamat. Makanya kalau bapak dan ibu mau selamat, mau sukses dunia akhirat, masuk masjid. Nah, kendaraan dunia ini masjid, Pak. Kendaraan Nabi Muhammad SAW berangkat menuju ke Sidratul Muntaha, yaitu kendaraan umroh. Kalau kita ini kendaraan kita adalah masjid, yang mendampingi Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril, yang mendampingi Anda sholat di masjid adalah imam. Ada banyak benar. Kalau ini berpikir enak sebenarnya, tapi ini nggak mau berpikir, maka tak ingat mana loh. Saya mengingatkan ini supaya masjid ke masjid. Kalau Anda ingin selamat masuk masjid ke masjid, pasti selamat. Nah, ya, Bapak dan Ibu yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masjid sudah diberkahi Allah, dijamin oleh Allah. Saya mau tanya kepada Bapak dan Ibu yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini agama itu penting apa ora? Hah? Agama itu penting apa enggak? Penting. Kira-kira waktu ini kangen Allahu Akbar, kira-kira mangkat gak sama sini? Mangkat. Ini berarti kalau gak mangkat berarti menganggap agama itu gak penting. Kalau menganggap itu penting, gak seragam Allah pasti ngangkat. Jadi masa ada orang dulu? Nah, berarti gak penting. Aku ingat, tolong. Ya, saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatkan dulu yang masa-masa dulu. Enak ceritanya. Waktu dulu, Sukarame satu ini, masjid cuma satu. Betul? Uangnya enggak begitu banyak. Ini kita sholat maghrib tadi seperti sholat Jumat waktu zaman saya dulu. Nah, tahun 77 kalau nggak salah aku sudah mulai sholat Jumat waktu di Batu Apa. Saya tinggal di Sumatera apa saya tahu. Kan sekitar tahun 77 sudah ada sholat Jumat. Jadi akhirnya saya tahu itu sekampung. Tanah masih luas, ya kan? Tanah masih oke, bebas tarik nyangkol, tarik ngokok bebas. Tapi jangan pernapasan dan pangan susah, mangannya susah. Saya ingat kali tahun 73 70-an itu makannya saya timbul. Nilai kalau saya cerita di dalam masjid, makan Teo satu baskop itu karena laki-laki 5 waktu saya itu laki-laki 5, perempuan 4, perempuan makan satu baskop timbul. Betul. Nah, tanah lebar, orangnya sikit, ya kan? Tanah lebar, orangnya sikit, makan susah. Betul. Yang tausya Pak Rambiai, Imam. baju, dikurung tentu setahun sekali ganti. Betul kan? Coba sekarang tengok di lemari Bapak tadi. Berapa baju Anda, berapa sarung Anda? Saya aja sarung tim 10 ada di rumah. Sekarang, dulu satu pun banyak. Betul. Apa sebabnya? Tanya sekarang. Saya mau tanya sama Bapak. Apa sebabnya? Tanah lebar, orangnya sikit. Cari makan lebih mudah dulu. Kenapa susah? Berpikir nggak Anda sekarang? Sekarang sudah tua ini, berpikir saya, mau yang begitu? Renungkan. Makanya kita hidup ini jangan cuma nanya ibu, tolong renungkan. Kalau tidur malam itu jangan tidur. Renungkan dulu, berpikir. Ya sebabnya. Dulu kenapa ya? Sekarang kok begini ya? Dulu lampu sempit. Yang lampu pun banyak. Sekarang apa sebabnya? Kenapa dulu
Ting. Ilmu penting. Ting. Nah, kalau ilmu penting, tolong. Ini nggak penting. Nggak penting. Karena banyak disepelekan. Banyak disepelekan. Saya dari guru ngaji tahun 85 sampai 87 di Sukamulia. Ya. 87 sampai 90 di Sukarame saya dari guru ngaji. 92 sampai 93 di Bukit Raya. 93 sampai 2005 di Sumaraya. Saya orang mau dan guru ngaji itu lurus kering. Ya, lurus kering. Karena apa? Orang tua karena agama itu dianggap ilmu itu tidak dianggap gak penting, jadi disepelekan. Sampai sekarang. Nah, Mastab di Semarang ini ada nggak? Kenapa nggak maju? Karena nggak dipentingkan ada. Dia bersepeda, bayar sasa-sani, ya kan? Segelum-gelumnya. Karena ilmu itu nggak penting. Maka itu Bapak dan kalau sekolah umum, mana umum? Sekolah umum itu berapapun yang diminta dikasih. Karena saya ada anak saya sekolah pesantren, ada yang sekolah. Saya bisa membedakan. Kalau sekolah umum berapapun dibiayai. Kira-kira kalau Bapak dan Ibu pandai bahasa Inggris, bisakah menyelamatkan Anda untuk menghadapi mereka melakukan nanti? Bisa? Nggak bisa. Cuma dunia. Bahasa Inggris kan cuma dunia. Jangan coba lah. Renungkan itu apa? Tapi yang ajar ngaji, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman sampai iso. Itulah yang menyelamatkan Bapak dan Ibu. Enggak usah sombong. Itu yang menyelamatkan Bapak dan Ibu. Menghadap Allah nanti. Tapi ini jangan sepele. Betul kan? Jadi kadang-kadang anaknya khatam Quran pun ya. Jangan. Itu nggak ilmu enggak penting. Maka ilmu itu enggak barokah. Saya mengutamakan apa? Quran. Itu orang tua saya senang. Belete jauh gede. Panggang ayam saking seneng ngomong aku suruh coba. Kalau enggak, makanya kalau Bapak dan Ibu mau berkah, ini saya baru sekarang saya sadar, baru sekarang saya ingat, sudah tua, sudah terlanjur anak saya sudah gak ada lagi. Kenapa? Sudah gede-gede semua, gak ada harapan punya anak. Tapi kalau yang masih tanggung, masih ada harapan punya anak, tolong diperhatikan. Kalau anak Anda sudah masuk bangku sekolah senang, gendureni minimal tak ngomong anak yatim sedekah untuk anak yatim. Mudah-mudahan anak Anda berkah. Taman ngaji, kasih dia kuning mangaya, ngomong pamit guru. Ini Pak Guru, saya ini anak saya sudah dididik oleh Pak Guru. Sampai hari ini sudah bisa baca Al-Quran. Sekarang sudah tolong doakan anak saya ini menjadi anak yang cerdas, anak yang kalau laki-laki soleh, kalau perempuan soleha, anak yang habis Quran. Kan boleh ngomong amin. Kan betul kan? Betul. Itu sudah dijawab Allah karena guru itu tadi sudah langsung kepada Allah. Aminnya juga, akhirnya ikhlas. Makanya dapat berkah. Kalau nggak kan? Bapak ada yang paham? Makanya ini sekarang ini kalau Bapak ada ilmu penting, tolong, ya, ajarkan anak-anak Ibu, didik anak-anak